Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Ya, perkenalkan nama saya Adli Muzaki, NIM 180430069. Di sini saya ingin membuat webinar singkat mengenai sistem informasi dan manajemen, study case on question. Ya, langsung saja untuk mulai tugas 7. Ya, langsung saja, pertanyaan pertama ialah discuss the various ways to pay online in B2C. Which methods would you prefer and why? Ya, di sini kita bisa lihat bahwasannya perdagangan elektronik bisnis ke konsumen atau yang sering kita sebut dengan B2C ialah lebih kepada perdagangan elektronik yang dimana penjual ialah sebagai bisa jadi sebagai organisasi dan pembeli itu dijadikan sebagai individu yang dikenal dengan e-tailing. Beberapa metode yang digunakan pembeli untuk membayar online diantaranya yang pertama itu adalah electronic card, yaitu pembayaran menggunakan kartu elektronik seperti kartu kredit, ATM, purchasing card, and smart card. Yang kedua itu adalah dompet elektronik atau disebut dengan e-wallet, ialah lebih kepada aplikasi yang digunakan untuk melakukan transaksi keuangan. E-wallet ini dipergunakan gitu untuk membayar transaksi online melalui akses situs belanja yang menyediakan layanan pembayaran dengan e-wallet itu sendiri. Contohnya saja metode yang saya akan pilih gitu ketika saya menerapkan e-wallet, menurut saya gitu bahwasannya metode ini sangat simpel dan mudah gitu untuk diterapkan atau direalisasikan. Ya dimana e-wallet ini gitu sebagaimana kita bisa lihat gitu bahwasannya e-wallet ini bisa gitu dipasang di setiap ponsel-ponsel kita maupun ponsel berjenis Android ataupun iPhone sekalipun, sehingga gitu mudah kita jika kita ingin transaksi kapanpun dan dimanapun kita ingin lakukan gitu. Dan dompet elektronik ini juga memungkinkan pengguna untuk membayar barang dagang di toko dengan mengetuk telepon di terminal atau bisa juga dengan memindai kode QR. Keamanan ini juga disediakan oleh pembaca sidik jari ponsel atau dengan memasukkan PIN e-wallet. Lalu e-wallet itu akan mengirimkan data pengguna ke terminal menggunakan Bluetooth atau NFC, komunikasi media dekat gitu. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua adalah discuss the major limitation of e-commerce. Which of these limitation are likely to disappear? Why? Ya, di sini kita bisa bahwasanya e-commerce gitu memang memiliki beberapa batasan yang membatasi pertumbuhan dan penerimaannya di dunia bisnis, baik itu dalam aspek teknologi maupun dalam aspek non-teknologi sekalipun. Sebagaimana kita lihat bahwasannya gitu, jika kita tinjau dalam aspek teknologi, yang paling utama salah satu batasannya ialah kurangnya standar keamanan gitu yang diterima secara universal. Maksudnya gimana gitu? Selain banyak negara yang kurang berkembang memiliki bandwidth yang tidak mencukupi sehingga akses ke web gitu, ke situs itu menjadi mahal, expensive. Dalam aspek non teknologi gitu, jika kita tinjau batasan termasuk itu bisnis yang memandang e-commerce itu tidak aman. Jadi kalau misalkan non teknologi, e-commerce itu dipandang sebagai tidak aman gitu. Kenapa? Bisa karena e-commerce ini ternyata dia sudah pernah terlibat masalah hukum yang belum terpecahkan gitu, dan kurangnya penjual dan pembeli dalam jangkauan e-commerce ini. Namun keterbatasan teknologi itu akan menjadi yang pertama hilang karena masalah itu bisa diselesaikan seiring dengan waktu berjalan dan keunggulan teknologi yang selalu diperbaharui dan didesain. Ya. Selanjutnya pertanyaan ketiga adalah discuss the reasons for having multiple UC business models. Ya, di sini kita bisa lihat bahwasannya sebagaimana saya baca di sumber bahwasannya gitu kan, karena dunia bisnis itu sudah masuk dalam tahap global atau mendunia gitu, baik bekerja sama dengan orang lain dalam jangkauan bisnis gitu di seluruh dunia ataupun melakukan transaksi jual beli produk dari belahan dunia sekalipun, dan bisnis perlu beradaptasi dengan globalisasi tentunya. Di sini kita bisa lihat bahwasannya dengan kita memiliki beberapa model bisnis e-commerce misalnya memungkinkan konsumen dan penjual untuk membuat proses pertukaran itu menjadi lebih sederhana dan lebih simpel, yang menciptakan kesuksesan bagi perusahaan-perusahaan ini dan membuat konsumen itu tetap puas dengan penggunaan model bisnis e-commerce misalnya. Lanjut untuk pertanyaan Bolton dalam buku Bolton, what is the differences between sustaining and disruptive technology? Ya, di sini kita bisa lihat bahwasannya teknologi yang berkelanjutan atau yang disebut dengan sustaining teknologi ialah lebih kepada teknologi yang cenderung
memberikan kita produk yang lebih baik, lebih cepat dan lebih murah. Yang dimana sustaining teknologi itu ternyata dia sebagian besar timbul atau muncul gitu sebagai hasil dari mendengarkan kebutuhan konsumen yang satu ini. Jadi setiap kritikan konsumen itu selalu dijadikan sebagai bahan evaluasi, dan sebagai bahan evaluasi itu maka tercipta namanya sustaining teknologi. Nah, sedangkan teknologi disruptif atau disebut disruptive technology ialah lebih kepada cara yang baru, inovasi yang baru gitu untuk melakukan sesuatu yang awalnya tidak memenuhi kebutuhan pelanggan yang sudah ada. Nah, tetapi teknologi disruptif ini cenderung dia membuka pasar baru dan menghancurkan pasar yang lama, serta mengambil konsumen baru dan meyakinkan mereka bahwa mereka menginginkan sesuatu yang baru dari terbukanya pasar yang baru pula gitu. Nah, jadi dengan disruptif teknologi ini memang kita diajarkan untuk mengenal hal-hal yang baru gitu. Jadi konsumen yang baru itu tentunya akan mengincar produk pasar-pasar yang terbaru juga, dan pasar yang lama akhirnya pun ditinggalkan seperti itu. Ya, lanjut ya untuk pertanyaan kedua, itu adalah what is differences between a business and a commerce. Di sini kita bisa lihat bahwasannya e-commerce ialah jual beli barang jasa melalui internet. Seperti yang kita ketahui kan. Nah, e-commerce ini juga hanya mengacu pada perusahaan yang menawarkan transaksi moneter online. Yang dimana jika kita bandingkan gitu, bahwasannya e-business adalah e-commerce dan segala aktivitas yang berhubungan dengan operasi bisnis internal maupun eksternal. Jadi e-business itu ada di dalam e-commerce. Jadi e-commerce itu meliputi satunya e-business. Dan e-business sendiri itu mengacu pada bisnis apapun yang menyertai semacam teknologi online dalam model bisnisnya. Ya, lanjut untuk pertanyaan nomor 3 adalah what are the benefits and challenge associated with a business? Jadi apa sih manfaat dan tantangannya gitu. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasannya untuk business, untuk benefit atau manfaatnya ialah yang pertama kita bisa memperluas jangkauan global. Jadi jangkauan global dari e-business kita tuh bisa diperluas tidak hanya di dalam negeri, kita pun bisa menjangkaunya hingga ke luar negeri sekalipun. Yang kedua itu membuka pasar baru, yang ketiga itu adalah mengurangi biaya, yang keempat itu adalah meningkatkan operasi serta meningkatkan efektivitas dari jangkauan e-business tersebut. Nah, untuk tantangan dari e-business itu juga ada tantangannya yang perlu kita ketahui. Dan yang pertama tantangannya itulah lebih mengidentifikasi segmen pasar yang terbatas. Jadi untuk identifikasi segmen pasar, posisi pasar itu memang terbatas dari segi e-business gitu. Kita nggak tahu informasi tentang segmen pasar itu seperti apa. Lebih signifikannya mungkin itu akan lebih sulit jika kita lihat dari e-business ini. Yang kedua itu adalah mengelola kepercayaan konsumen. Yang ketiga itu adalah memastikan perlindungan konsumen. Kita harus lebih memastikan kembali. Dan yang keempat, yang terakhir adalah kita harus lebih mematuhi mengenai perpajakan untuk e-business ini. Ya, lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Analysis Uber using the competitive force and Philip models. What is its competitive advantage? Di sini kita bisa lihat gitu untuk competitive forces and value. Nah, jadi keunggulan kompetitif dari Uber gitu. Jadi keunggulan kompetitif dari Uber itu salah satunya adalah memiliki biaya yang lebih rendah. Kalau menurut pribadi opini saya itu Uber itu memiliki biaya atau budget yang cenderung lebih rendah daripada taksi ataupun aplikasi-aplikasi online yang lainnya. Selain dia memiliki diferensiasi produk karena Uber itu menyediakan platform berbasis smartphone tidak seperti taksi gitu, yang memungkinkan masyarakat itu menginginkan layanan untuk menemukan penyedia yang dapat memenuhi kebutuhannya. Jadi di sini memang ada terdapat diferensiasi. Jadi perbedaan antara Uber dengan taksi gitu. Sedangkan kalau Uber itu kita cukup menemukan itu di handphone, di smartphone kita. Lewat Uber kita bisa langsung pesan gitu. Kalau taksi itu tidak semuanya bisa. Kadang kita harus mencari dulu di mana taksi itu berada, di mana tempat taksi itu biasanya areanya regional itu di mana, baru kita bisa untuk mendapatkannya. Nah, ini sangat mengubah gitu kenyamanan dan pengalaman pelanggan karena ini adalah alternatif cepat gitu kan, andal dan nyaman untuk layanan Uber sendiri gitu kan.
Ini juga memperkuat gitu keintiman pelanggan karena Uber itu menggunakan platform berbasis ponsel cerdas yang mengembangkan ikatan dan loyalitas yang kuat dengan pelanggan. Dan Uber itu mengandalkan alasan pengguna mengenai pengemudi, pengalaman berkendara untuk mengidentifikasi pengemudi yang bermasalah gitu. Dan ulasan pengemudi dari pelanggan itu bisa dijadikan sebagai identifikasi penumpang yang bermasalah. Jadi setiap dari perjalanan itu pasti akan ada yang namanya ulasan dari pelanggan. Mengenai bagaimana sih pengemudinya gitu loh. Seperti itu. Ya, lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. What is it relationship between information in technology and Uber's business model? Explain your answer. Di sini kita bisa lihat bahwasannya model bisnis Uber itu biasanya berfokus pada pengumpulan dan interpreting, di mana IT itu berfokus pada peningkatan arus informasi dan menyatukan area fungsional yang berbeda guna untuk meningkatkan kinerja, produktivitas, dan efisiensi. Yang dimana gitu strategi bisnis Uber itu biasanya sejalan atau selaras gitu dengan tindakan, dan perusahaan itu mengumpulkan data melalui aplikasi, menafsirkan informasinya, dan menyediakan layanan yang lebih efisien daripada layanan standar. Tentunya dengan hal itu gitu menjadikan Uber dengan jenis-jenis keistimewaan gitu bisa digunakan sebagai informasi untuk menjadikan selangkah lebih maju gitu, dan memberikan apa yang diinginkan dan disukai pelanggan dengan menganalisis data untuk meningkatkan layanan dari ulasan-ulasan gitu. Nah, kemungkinan besar gitu Uber itu tidak akan ada tanpa informasi teknologi yang canggih yang semakin berkembang seperti yang kita lihat sekarang ini. Karena tanpa menggunakan sistem teknologi informasi, aplikasi tersebut mungkin tidak akan bisa berkembang dengan baik dengan jutaan pengguna yang sampai sekarang masih menjadi pengguna setianya Uber gitu. Oke, lanjut. Untuk pertanyaan selanjutnya, how disruptive is Uber? Uber itu emang harus dianggap sebagai salah satu perusahaan yang paling berpengaruh dalam abad ini. Mengapa gitu? Mengapa hal itu bisa jadi? Karena Uber itu merupakan sebuah industri kendaraan yang bergerak dalam bidang berkendaraan gitu, yang membawa persaingan untuk industri transportasi. Jadi industri yang bergerak di bidang transportasi yang dia itu mengubah industri kendaraan yang sebelumnya itu hanya menggunakan pesanan secara manual itu bisa menggunakan secara online dengan Uber ini gitu. Dan jadi Uber itu memang mempengaruhi pasar dengan menyediakan platform yang berbasis digital dengan harga tentu yang diikuti lebih murah pula gitu, dan perjalanan yang lebih cepat, serta secara otomatis gitu bisa mendominasi industri transportasi. Dan keuntungan lainnya ketika kita menggunakan Uber gitu, kita bisa memiliki pilihan untuk memesan lebih dahulu atau memiliki kesepakatan di awal yang lebih murah ketika kita menerapkan aplikasi ini secara berkala gitu. Namun ada anggapan bahwa Uber itu mungkin akan kehilangan pelanggan yang membeli menggunakan disruptif 5 metode, yang tentunya itu membuat banyak pelanggan itu khawatir tentang keamanan informasi pribadi pelanggan tersebut. Mungkin itu ada sedikit negatifnya gitu. Mungkin itu bisa dikhawatirkan, tapi mengingat keunggulan yang lebih besar gitu, bisa saling melengkapi, menutupi gitu kan. Dengan ada keunggulan pasti ada kerugian pula gitu. Mungkin kerugiannya untuk informasi kita bisa lebih diketahui dengan mudah gitu. Khawatir bisa diketahui, bisa dibobol gitu kan informasi-informasi kita. Ya, selanjutnya pertanyaan selanjutnya adalah is Uber a viable business? Explain your answer. Di sini kita bisa lihat bahwasannya menurut opini saya pribadi, Uber ialah bisnis yang layak pada saat ini. Namun Uber itu nggak kehilangan aspek penting di masa lalunya, yaitu reputasi yang baik karena tidak melindungi informasi pribadi pengguna serta banyak faktor lain yang merugikan reputasi mereka gitu. Jadi menjadikan gitu masalah yang patut dipertanyakan itu untuk kesejahteraan masa depan Uber itu sendiri. Tentunya oleh karena itu gitu,
dengan semakin berkembangnya zaman seperti sekarang ini gitu, semakin banyak orang yang berfokus pada ramah lingkungan dan keinginan gitu Uber itu untuk membuat mereka lebih mempersiapkan gitu sesuatu agar semakin banyak orang memilih alternatif menggunakan mobil untuk mengurangi transportasi mereka. Nah, di sini kita apakah lebih valuable gitu? Jadi Uber ini memang harus selalu senantiasa mempersiapkan segala sesuatu apabila adanya alternatif-alternatif yang memungkinkan untuk menjatuhkan reputasi dari Uber itu sendiri gitu. Jadi dia langkah baiknya Uber ini apabila ingin tetap available gitu, apabila tetap terlihat termuncul dan itu memang harus selalu ada yang namanya perkembangan dari informasi-informasinya, dari teknologi informasinya seperti itu. Mungkin sekian dari webinar singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah.